Selamat datang di cerita horor. Jangan lupa untuk like, tinggalkan komen dan subscribe ke channel cerita horor agar kamu tidak ketinggalan kisah-kisah menyeramkan terbarunya. Malam Jumat Kliwon, ritual mengundang roh jahat. Di sebuah desa terpencil di kaki pegunungan, terselip kisah-kisah yang telah lama terbungkus dalam misteri. Desa Semburat, dengan jalan setapak yang berliku dan rumah-rumah tua berlumut, selalu menyimpan rahasia kelam yang tak pernah terungkap sepenuhnya. Di tengah keheningan malam yang diselimuti kabut tipis, terdengar bisikan angin yang seolah menyampaikan peringatan akan kehadiran kekuatan yang tidak bisa dijelaskan oleh akal manusia. Malam itu, tepat pada Jumat Kliwon, waktu yang menurut tradisi dianggap sebagai gerbang antara dunia nyata dan dunia gaib, segalanya tampak berubah. Rina, seorang jurnalis muda yang ambisius, baru saja tiba di desa tersebut untuk mengungkap cerita-cerita mistis yang telah lama mengakar. Ia terpesona dengan kabar yang beredar tentang sebuah ritual kuno yang dilakukan oleh para sesepuh desa, ritual yang konon mampu membuka pintu ke alam roh jahat. Dengan kamera dan buku catatannya, Rina merasa terpanggil untuk membuktikan kebenaran legenda itu, meskipun setiap langkahnya diiringi rasa ngeri yang tak tertahankan. Sesaat setelah matahari terbenam, Rina mulai merasakan aura yang aneh. Jalanan desa yang tadinya ramai dengan kegiatan sore kini berubah sunyi. Hanya ada bayangan pepohonan yang bergoyang tertiup angin dan suara-suara samar yang menyerupai tangisan di kejauhan. Ia pun bertanya kepada beberapa penduduk setempat di warung kecil yang tampak sepi itu. Malam ini, katakanlah Jumat Kliwon, ada sesuatu yang berbeda. Tradisi ritual sudah berlangsung selama bertahun-tahun, namun tak pernah ada yang berani mendekati pusat ritual itu, ujar Pak Hasan, pemilik warung, dengan wajah keriput yang menyiratkan kelelahan dan kekhawatiran mendalam. Rina pun mengikuti petunjuk Pak Hasan menuju ke sebuah lapangan terbuka di tengah hutan kecil yang dikenal sebagai tempat sunyi. Di sana, sekelompok orang berkumpul dengan pakaian tradisional, masing-masing membawa peralatan ritual yang tampak usang namun penuh makna simbolis. Di tengah-tengah mereka berdiri seorang pemuka adat, Pak Satrio, yang dikenal sebagai penjaga tradisi leluhur. Wajahnya yang tegas dan mata yang tajam seakan bisa menembus kegelapan malam. Ia mulai mengumpulkan semua hadirin sambil membacakan mantra-mantra kuno dengan suara serak yang menggema di udara malam. Ritual pun dimulai dengan tarian lambat yang menyerupai gerakan roh-roh gentayangan. Rina mencatat setiap detil dengan matanya yang penasaran. Meski seluruh hadirin tampak khusyuk, di balik keseriusan itu tersimpan ketakutan yang mendalam. Langit malam yang gelap pekat seolah turut menantang keberanian mereka. Di antara tarian dan nyanyian yang menggema, muncul desas-desus tentang penampakan sosok hitam yang melayang di antara pepohonan. Saksi-saksi mengaku merasakan kehadiran yang sangat dingin dan menusuk tulang, seperti disambut oleh bisikan yang tak kasat mata. Di tengah ritual, saat Pak Satrio mengangkat tangannya untuk memanggil arwah leluhur, terjadi keanehan. Angin tiba-tiba berubah kencang, dan suara-suara aneh mulai terdengar dari balik pepohonan. Cahaya obor yang dinyalakan oleh para peserta tampak bergoyang liar, seolah ditiup badai yang tak terlihat. Rina, yang berada di pinggiran kerumunan, merasa jantungnya berdegup kencang. Dengan cepat, ia mencoba mendekat dan merekam momen itu, meskipun rasa takutnya semakin meningkat. Seketika itu pula, terdengar jeritan yang menggema di seluruh area. Suara itu bukanlah jeritan manusia, melainkan suara penuh penderitaan yang seakan datang dari dunia lain. Para peserta ritual tampak terhenti, terkejut oleh kejadian yang tak mereka duga. Pak Satrio menundukkan kepala, berbisik lirih, ini tandanya, arwah itu telah datang. Rina merasakan aura dingin yang menjalar di seluruh tubuhnya. Kamera yang dibawanya pun sempat terguncang, menangkap bayangan samar yang melintas di antara kerumunan, seolah ada sosok mengintai dari balik kegelapan. Dalam kekacauan yang tiba-tiba, beberapa peserta mulai lari ketakutan, meninggalkan ritual yang sedang berlangsung. Namun, Pak Satrio dan beberapa orang tua tetap teguh berdiri, mencoba mengendalikan situasi dengan semangat yang sudah pudar.
Rina, dengan keberanian yang tersisa, mendekati Pak Satrio untuk mencari penjelasan lebih lanjut. Apa yang baru saja terjadi, Pak? Siapa yang memanggil ini? Tanyanya dengan suara gemetar. Pak Satrio menatap Rina dengan mata penuh kesedihan dan ketakutan. Ini adalah hasil dari ritual yang terlalu lama tertunda. Setiap Jumat Kliwon, energi dunia gaib semakin kuat. Kami tidak pernah bermaksud untuk mengundang roh jahat, namun ada kekuatan yang terlepas karena kesalahan dalam upacara. Sesekali, roh yang terperangkap dalam dunia lain itu mencoba merasuk ke alam kita, ujarnya pelan sambil menutup tangan yang gemetar. Rina mendengarkan dengan seksama, sambil terus merekam setiap kata yang keluar dari mulut sang tetua. Ia merasa ada cerita yang jauh lebih besar tersembunyi di balik kejadian malam itu. Sementara itu, di tengah kegelapan, bayangan hitam yang pernah terlihat tadi kembali muncul, semakin jelas dan mengerikan. Sosok itu melayang mendekati kerumunan yang tersisa, dengan mata yang bersinar merah menyala, seolah mengintai setiap gerakan. Dalam kekalutan itu, Pak Satrio memimpin doa dan mantra untuk mengusir kehadiran roh jahat tersebut. Suasana semakin mencekam ketika suara-suara aneh bergabung dengan jeritan itu, membuat udara seolah bergetar. Rina merasa seolah waktu berjalan sangat lambat. Setiap detik terasa bagai selamanya, dan bayangan sosok hitam semakin mendekat, menyelimuti ruang dengan aura kematian. Ketika upaya mengusir arwah jahat semakin intens, tiba-tiba langit di atas lapangan berubah warna. Warna merah pekat meresapi setiap sudut, seakan langit pun ikut menangis atas kehadiran kekuatan yang melampaui batas manusia. Dalam keributan yang memuncak, beberapa orang tersungkur tak sadarkan diri, sementara yang lainnya berusaha melarikan diri menuju tempat yang dianggap aman. Rina sendiri sempat kehilangan keseimbangan, tersandung akar pohon yang tumbuh liar di tepi lapangan. Saat ia tersadar, ia mendapati dirinya terhuyung-huyung di tengah reruntuhan kepercayaan, diselimuti kegelapan dan dingin yang menyengat. Di antara kekacauan malam itu, Pak Satrio terus berjuang mempertahankan ritual meski tampak jelas bahwa energi negatif telah semakin menguasai. Kita harus menutup pintu ini, sebelum arwah itu sepenuhnya merasuk. Serunya dengan suara penuh haru. Rina, yang kini terpaku antara keinginan untuk lari dan kewajiban untuk mengungkap kebenaran, mencoba mendekati sang tetua. Ia tahu, malam itu bukan hanya tentang keberanian, tetapi juga tentang mempertaruhkan nyawa untuk menguak rahasia yang selama ini tersembunyi. Di ujung malam yang penuh kegelisahan, ketika bayangan hitam itu semakin mendekat dan energi gaib semakin terasa, Rina merekam setiap momen dengan penuh ketakutan dan keingintahuan. Ia tahu bahwa cerita ini baru permulaan dari sebuah kisah yang jauh lebih dalam dan menakutkan. Dengan napas yang tersengal, ia berjanji pada dirinya sendiri bahwa esok hari, ia akan kembali menyelidiki lebih jauh, menggali rahasia yang mengerikan dari ritual yang telah membuka pintu ke dunia yang tak pernah ia bayangkan. Keheningan pun kembali menyelimuti desa Semburat. Namun, kesan trauma dan rasa takut yang mendalam tidak segera menghilang. Rina, meski lelah dan terguncang, merasa bahwa malam Jumat Kliwon itu telah mengubah segalanya. Ia menyadari bahwa di balik setiap tradisi, tersimpan cerita yang lebih kompleks dan menyeramkan daripada yang terlihat. Malam itu, jejak arwah jahat dan ritual yang tak terkendali telah menorehkan kenangan mengerikan yang akan terus menghantui setiap insan yang pernah menyaksikannya. Meski kegelapan malam sebelumnya masih menggantung berat di udara desa Semburat, Rina terbangun dengan perasaan yang campur aduk antara trauma dan tekad yang semakin menguat. Malam itu, ia melihat sesuatu yang tidak pernah bisa ia lupakan, bayangan hitam yang melayang, jeritan yang menggema, dan kekuatan gaib yang seolah mencengkeram jiwa setiap insan yang hadir. Meski tubuhnya terasa lemah, semangatnya untuk mengungkap misteri semakin membara. Setelah insiden malam Jumat Kliwon, suasana di desa berubah drastis. Warga yang semula terbiasa dengan ritual kini tampak ketakutan dan enggan membicarakannya. Pak Satrio, yang menjadi pusat ritual, menghilang tanpa kabar, meninggalkan tanda tanya tentang nasibnya.
Rina yang terus menyelidiki mulai mengumpulkan potongan-potongan kisah dari warga yang selamat dan saksi yang masih teringat kejadian malam itu. Dalam perjalanan menuju rumah Pak Hasan, Rina mendapati suasana yang semakin mencekam. Jalanan desa yang biasanya ramai oleh aktivitas pagi kini sepi, hanya terdengar langkah kaki yang cepat dan bisikan cemas. Di depan rumah tua yang keropos, Rina bertemu dengan Mira, seorang wanita tua yang dikenal sebagai penjaga cerita leluhur desa. Wajahnya yang keriput menyimpan banyak rahasia, dan matanya yang redup menyiratkan penderitaan batin. "Anakku, malam itu telah membuka sesuatu yang seharusnya tetap tersembunyi. Roh yang terlepas tidak mudah untuk ditangkap kembali. Kami telah berusaha sekuat tenaga, tapi kekuatan yang ada telah mengubah aturan permainan," ucap Mira dengan suara bergetar. Rina pun mencatat setiap kata dengan teliti, berusaha mengaitkan setiap detail yang bisa menjadi petunjuk untuk mengungkap kebenaran di balik ritual tersebut. Sementara itu, malam kedua Jumat Kliwon kembali mendekat. Rina, yang telah mengumpulkan berbagai informasi dan kesaksian, memutuskan untuk kembali ke tempat sunyi, lokasi ritual yang kini dipenuhi aura kesedihan dan kegelapan. Di malam itu, bulan purnama menyinari desa dengan cahaya pucat yang seolah tak mampu mengusir bayang-bayang malapetaka. Suasana terasa lebih dingin, dan angin malam membawa bisikan-bisikan yang semakin mengerikan. Di tempat sunyi, Rina bertemu dengan beberapa warga yang masih berani kembali ke lokasi tersebut. Di antara mereka, tampak sosok remaja bernama Bima, yang mengaku pernah melihat sosok hitam mendekat pada malam ritual. "Saya melihat mata yang menyala seperti bara, seolah ada amarah yang tak tertahankan. Saya merasa terjebak, seperti ada yang ingin menarik saya ke dalam kegelapan abadi," ujar Bima dengan suara gemetar. Cerita Bima semakin menguatkan keyakinan Rina bahwa ada kekuatan yang belum sepenuhnya terikat. Rina pun mempersiapkan peralatan rekamannya dan kembali ke lokasi yang sama, kali ini dengan lebih berhati-hati. Ia mendirikan sebuah tenda kecil di pinggir tempat sunyi dan menyiapkan kamera serta alat perekam suara. Di sela-sela keheningan malam, ia menyusun rencana untuk mengungkap pola kejadian yang terjadi setiap Jumat Kliwon. Ia yakin, jika ia bisa mengumpulkan cukup bukti, kebenaran di balik ritual yang mengundang roh jahat itu akan terungkap dan mungkin, hanya mungkin, ada cara untuk mengembalikan keseimbangan antara dunia manusia dan dunia gaib. Malam semakin larut, Rina duduk di depan tenda sambil mencatat setiap suara dan gerakan di sekitarnya. Tak lama kemudian, udara di sekelilingnya mulai berubah. Suara gemerisik dedaunan tiba-tiba menyatu dengan bisikan lirih yang tampak mengulang mantra-mantra kuno. Rina merasa ada yang mengawasinya. Mata yang dulu hanya muncul dalam bayang-bayang kini tampak nyata, seakan menembus kegelapan malam. Dalam keheningan yang mencekam, muncul sosok samar di kejauhan. Sosok itu perlahan mendekat, dan setiap langkahnya terasa seperti irama maut yang menghitung detik-detik kehidupan. Rina mencoba merekamnya, namun saat kamera mulai merekam, tiba-tiba peralatan tersebut mendadak mati seolah terhisap oleh kekuatan gaib yang tak kasat mata. Kepanikan melanda sejenak, namun Rina tetap berusaha tenang. Ia tahu bahwa kehadiran sosok itu adalah kunci untuk mengungkap apa yang sebenarnya terjadi di desa Semburat. Di tengah gelapnya malam, sosok itu semakin jelas terlihat. Wajahnya yang pucat dengan mata yang menyala merah, serta tubuhnya yang seolah terdiri dari bayang-bayang, mendekat dengan gerakan yang lambat namun pasti. Rina merasakan udara di sekelilingnya semakin dingin dan tubuhnya mulai menggigil kencang. Dengan suara yang hampir tak terdengar, ia berbisik, "Siapa kau? Apa yang kau inginkan dariku?" Namun, jawabannya bukanlah kata-kata manusia, melainkan jeritan pilu yang menggema di seluruh tempat sunyi. Jeritan itu bukan hanya sekedar suara, melainkan seruan penderitaan yang menyayat kalbu. Rina merasa seolah arwah-arwah yang telah lama terperangkap mulai bangkit, ingin menyampaikan pesan yang tersembunyi dari zaman dahulu. Di balik jeritan itu, terdengar bisikan yang berulang kali menyebut nama Pak Satrio, yang kini menghilang tanpa jejak.
"Pak Satrio, kembalilah," bisikan itu menyatu dengan desiran angin malam. Rina pun teringat pada percakapan dengan Mira. Sosok hitam itu mungkin merupakan wujud dari roh yang dulu pernah dikendalikan oleh Pak Satrio. Tanpa disadari, benak Rina mulai terjebak dalam labirin kenangan dan pengetahuan tentang ritual kuno, tentang kutukan yang diwariskan turun-temurun, dan tentang kepercayaan bahwa setiap tindakan manusia memiliki konsekuensi yang tak terduga di alam gaib. Dalam keputusasaan dan keingintahuan, Rina memutuskan untuk mengikuti jejak sosok tersebut, meskipun ia tahu bahwa itu adalah keputusan yang sangat berisiko. Sosok hitam itu melayang ke dalam hutan, dan Rina, dengan langkah gemetar, mengikuti jejaknya. Setiap langkah menambah ketegangan, seolah setiap detik mendekatkan dirinya pada sebuah kebenaran yang mengerikan. Hutan yang dulu tampak asri kini berubah menjadi labirin bayangan dan suara-suara yang seolah berbicara dalam bahasa roh. Pohon-pohon besar dengan cabang-cabang yang menyentuh langit seakan menjadi saksi bisu dari peristiwa yang melampaui pemahaman manusia. Di dalam hutan, Rina menemukan sebuah clearing kecil yang dipenuhi dengan ukiran-ukiran kuno dan simbol-simbol mistis yang terpahat di batu-batu besar. Di tengah clearing tersebut, tersusun sebuah altar yang tampak sudah berusia ratusan tahun. Di situ, ia menemukan bekas upacara yang sangat intens, sisa-sisa dupa yang masih membumbung asap tipis, dan goresan-goresan aneh yang seolah menceritakan tentang sebuah tragedi besar. Rina merasa seolah altar itu memanggilnya untuk menyelami lebih dalam rahasia yang disembunyikannya. Ketika ia mendekati altar, tiba-tiba udara menjadi semakin dingin dan langit seolah menutup diri dari sinar bulan. Rina terdiam, mendengarkan suara desahan angin yang kini seolah menyuarakan kisah-kisah lama tentang pengkhianatan, kutukan, dan penyesalan. Di balik kegelapan itu, ia merasakan kehadiran sesuatu yang jauh lebih besar dan menakutkan daripada sekadar roh penasaran. Ada kekuatan yang mengatur keseimbangan antara dunia, kekuatan yang siap menghukum setiap jiwa yang berani melanggar aturan alam. Tanpa peringatan, suara langkah berat terdengar dari balik pepohonan. Rina berbalik dengan cepat dan melihat sesosok pria berpakaian lusuh mendekat. Wajah pria itu tersembunyi di balik bayang-bayang, namun tatapan matanya yang tajam seolah menembus seluruh jiwa. "Kau telah mengganggu kedamaian yang seharusnya abadi, anak muda. Apa tujuanmu menggali rahasia yang seharusnya tetap terkubur?" tanya pria itu dengan nada yang dingin dan penuh ancaman. Rina menelan ludah dan mencoba mengumpulkan keberanian. Aku ingin mengungkap kebenaran. Mengapa Pak Satrio menghilang? Apa arti dari semua ini? Tanyanya sambil gemetar. Pria itu hanya menggeleng pelan, lalu menunjuk ke arah altar dengan jari yang kurus dan dingin. "Kebenaran, sesungguhnya, adalah kutukan. Setiap pengetahuan yang kau gali akan menuntun pada kehancuran." Pak Satrio mencoba menutup gerbang antara dunia, namun kekuatan yang kau saksikan telah menguasai malam ini, ujar pria itu sebelum menghilang ke dalam bayang-bayang hutan. Rina pun merasa bahwa waktunya hampir habis. Dalam keheningan yang mencekam, ia mendengar suara langkah ganda, seolah banyak entitas muncul dari kegelapan. Suara-suara itu kini menyatu dalam harmoni penderitaan, menyampaikan pesan agar ritual itu tidak pernah diulang. Rina, yang kini berada di persimpangan antara keberanian dan ketakutan, merasa bahwa ia telah menjadi bagian dari kekuatan yang lebih besar dari dirinya. Ia melihat bayangan-bayangan yang menari di sekitar altar, bayangan-bayangan yang menggambarkan peristiwa masa lalu, kekacauan yang pernah terjadi, dan penderitaan yang tak terperi. Di tengah keputusasaan, Rina mengeluarkan buku catatan yang telah dikumpulkannya sejak kedatangan di desa. Dengan tangan yang gemetar, ia mencatat setiap detail yang dilihat dan didengar, seolah-olah ia sedang menyusun potongan puzzle yang akan mengungkap kebenaran tentang kutukan malam Jumat Kliwon. Namun, setiap kata yang ia tulis seolah ditimpa oleh bisikan roh-roh yang memohon agar rahasia itu tetap tersembunyi. Hatinya berdegup kencang, namun ia tahu bahwa ia harus terus maju, meskipun nyawanya dipertaruhkan. Sambil menulis, Rina merasakan kehadiran Pak Satrio, meski sosoknya tak lagi tampak.
Bayangannya muncul samar di antara pepohonan, mengirimkan pesan terakhir melalui getaran angin yang dingin. Kembalilah sebelum segalanya terlambat, bisik suara yang begitu akrab, namun kini penuh kesedihan dan penyesalan. Pesan itu menghantui Rina, membuatnya bertanya-tanya apakah pengorbanan Pak Satrio sudah menjadi harga yang harus dibayar untuk menjaga keseimbangan dunia. Malam semakin larut dan kekuatan gaib tampak semakin kuat menguasai hutan. Rina berlari kembali ke tenda dengan perasaan yang campur aduk antara keingintahuan dan ketakutan. Setibanya di tenda, ia menemukan pesan yang tertulis di dinding dengan kapur hitam yang basah oleh embun malam, "Jangan terus mencari, karena yang kau cari bisa jadi sudah menemukanmu." Pesan itu membuat bulu kuduknya merinding. Dengan tangan gemetar, ia mencoba menerjemahkan makna dari pesan itu, namun kegelapan seolah menyembunyikan arti sebenarnya. Di sela-sela waktu yang tersisa sebelum fajar, Rina merasakan kehadiran yang terus menghantuinya. Ia mendengar suara langkah kaki, bisikan, dan teriakan samar dari kejauhan. Hutan itu sendiri tampak hidup, menyimpan kisah-kisah tragis yang tak terhitung jumlahnya. Setiap pohon, setiap batu, seolah menjadi saksi bisu dari pengorbanan dan penderitaan masa lalu. Rina sadar, malam Jumat Kliwon kali ini bukan hanya tentang ritual yang gagal, tapi juga tentang pertempuran antara dunia manusia dan kekuatan gaib yang menginginkan pembalasan. Di akhir malam, ketika langit mulai memucat menandakan datangnya fajar, Rina mengumpulkan semua bukti, cerita, dan perasaan yang telah ia alami. Dengan napas yang masih tersengal dan hati yang berat, ia menyadari bahwa pencarian kebenaran ini telah membuka pintu bagi hal-hal yang mungkin tak pernah dapat ia tutup kembali. Di luar tenda, suara-suara samar mulai mereda, seolah alam mencoba memulihkan ketenangan yang telah lama hilang. Namun, bayangan hitam dan bisikan gaib itu tetap terpatri di setiap sudut hutan, menjadi pengingat bahwa kebenaran yang ia ungkap memiliki harga yang sangat mahal. Rina menatap langit yang mulai cerah, namun hatinya masih dipenuhi kegelapan malam sebelumnya. Ia berjanji pada dirinya sendiri bahwa cerita ini harus disebarluaskan, agar peringatan dan pelajaran dari malam Jumat Kliwon tidak pernah terlupakan. Namun, di dalam lubuk hatinya, ia juga bertanya-tanya, akankah ia mampu mengungkap semua rahasia tanpa kehilangan dirinya dalam prosesnya.